Jangan dianggap perang yang terjadi itu hanya kerusakan dari bom-boman antara negara itu, guys. Kalau perang yang terjadi, impact ekonominya ternyata sampai ke kita. Ongkos persenjataan militer seluruh negara jumlahnya 2.700 miliar US dollar. Ngeri. Atau setara dengan 45 kuadriliun rupiah. Jadi yang jelas skala perang global hari ini semakin lama semakin meningkat. Nah, kalau ternyata terjadi perang nih Amerika sama Iran, efeknya ke kita apa nih, Bang? Habis kita. minyak naik ya kan. Iran nutup Selat Hormuz. Itu 30% perdagangan dunia. Kalau Iran ditaklukkan berarti Timur Tengah udah tunduk nih. Iya, dan bisa dikendalikan lah. Ya karena kan yang paling ngeyel cuma tinggal Iran. Iya. Habis itu mungkin Turki. Baru Masih nahan-nahan aja sekarang Amerika. Setelah itu baru Arab Saudi mungkin. Iya, Arab Saudi. Arab Saudi katanya mau ditertibkan. Iya. Kalau udah ditertibkan, maka umat Muslim sekarang udah Dipegang semua. misalnya sampai ditekan ya, sampai perang ya. Entah mungkin Selasa besok atau awal Februari. Banyak yang bilang ini awal dari Perang Dunia Ketiga, benar nggak? Greenland sendiri gimana? Ini barang susah. Berat ini Greenland ini. Greenland ini bukan soal pertarungan Denmark. Greenland ini pertarungan Eropa. Karena Greenland itu punya sumber daya mineral yang paling banyak sih itu. Oh gitu. Mineralnya sangat banyak, resource lautnya begitu sangat kuat ya. Makanya kan Amerika dari dulu pengen beli Greenland, cuma kan Denmark nggak jual. Makanya kalau nggak mau beli gue jajah gitu. Ya gue ambil, gue take. Sama kayak Venezuela persis. Iya sama kayak Venezuela. Nah ini kan problematika Denmark itu kan nggak kuat secara umum. Iya, itu bagian dari Uni Eropa. Iya, bagian dari Uni Eropa. Dia secara kapasitas militer juga nggak kuat. Makanya kemudian ini kan, tapi Eropa kan juga melihat ini bukan hanya persoalan Denmark semata ya. Ini kan pertaruhan mukanya Eropa. Denmark diambil, Eropa bisa kena yang lain. Eropa gitu kan, bisa kena. Kasus-kasusnya kan bukan tidak mungkin akan berdampak kepada ekonomi Eropa dan martabat Eropa. Ini kemudian makanya Macron, kemudian Inggris itu nggak serta merta mau masuk ke Dewan Perdamaian walaupun diajak sama mafia ini yang namanya Trump ini. Ya, Eropa bagaimanapun walaupun dia sekutu Amerika, dia juga punya harga diri lah. Eropa gitu. Masa gua masalah ini doang kok Trump itu kelewatan sampai cawe-cawe mau ngambil Greenland segala. Kita tuh kurang sekutu apa lagi sih sama Amerika? Kan Eropa juga punya batas garis merah bahasanya kayak gitu. Iya, maksudnya kalau bukan Greenland mungkin yang lain dikasih ke Eropa ya. Misalnya bukan Greenland nih, tapi wilayah lain di luar Eropa, dia pasti pro juga tuh. Pro juga, ya kan ya sama juga Eropa ini kan juga standar ganda juga secara umum. Nah, ini yang menurut saya ini menjadi situasi menjadi semakin nggak bisa diprediksi di wilayah Eropa dan membuat hubungan Eropa juga renggang. Jerman kurang sekutu apa sama Amerika? Iya sekarang udah mulai renggang nih. Mau cabut dari Piala Dunia. Mau cabut dari dunia. Macron juga mau cabut. Macron juga mau cabut. Yang seneng Erick Thohir. Kenapa Bang? Nggak bisa masuk ke Indonesia. Bang, awalnya apa sih kok konfliknya Macron dengan Trump kok sebelum Greenland ya? Apa udah ada? Belum? Sudah ada. Isu Israel Palestina kan juga konflik antara kan ada berbagai gereja-gereja itu peninggalan Perancis yang itu kan diacak-acak sama Israel di Yerusalem. Itu kan ketika misalkan Macron datang ke Yerusalem, pengen datang ke situ kan kemudian malah mendapatkan resistensi dari negara-negara tersebut ya kan. Dari penjajah Israel. Kayak gitu. Kemudian juga ada masalah ekonomi ya, masalah perang Timur Tengah yang membuat antara Perancis dan Amerika itu punya perbedaan pendapat. Kayak gitu. Nah, ini yang membuat hubungan antara Perancis dengan Amerika Serikat relatif sudah renggang dulu sebelum Greenland. Apalagi ditambah masalah Greenland. Wah. Makanya ada sinyal akan merapat ke Rusia mereka. Nah, ini juga sulit juga nih. Kalau Eropa mau rapat ke Rusia, ini kan udah sangat kuat konfliknya ya kan. Bahkan masalah Ukraina itu kan udah kayak menjadi hal yang sensitif bagi negara-negara Eropa. Tapi politik kita nggak tahu. Nggak tahu kita. Politik kita nggak tahu. Katanya dengar kalau nggak salah ini ya, saya lihat di influencer di sosmed bahwa waktu kemarin Amerika mau nyerang Iran, kemudian Denmark menginfokan kepada Iran siapa-siapa informan CIA dan Mossad yang ada di Iran. Dan kemudian ditangkap kalau nggak salah 500 orang akan dieksekusi kalau mau nyerang. Akhirnya ditunda penyerangan itu. Oleh Amerika.
Dan fakta para itunya dapetnya dari Denmark. Denmark, iya. Ini benar nggak sih? Ini mungkin informasi liar di intelijen ya. Ya. Kita belum konfirmasi apakah itu betul. Tapi yang jelas kenapa Amerika Serikat menunda serangan ke Iran? Karena Amerika belum bisa memprediksi bagaimana serangan balik Iran. Misal tiba-tiba bisa jadi tuh, Eisenhower di bom. Iya, kan? Kaget juga dia kan? Iya. Dari mana nge-launch pesawat lagi ya? Iya, karena kan Iran tuh punya 3.000 rudal balistik. Kalau itu digerakkan, kita nggak usah jauh-jauh ke Amerika dulu, ke pangkalan-pangkalan militer Amerika yang ada di Timur Tengah, di Qatar, Al Udeid, ya, di navalnya itu di Bahrain misalkan, logistik di Kuwait, kemudian Uni Emirat Arab, Prince Sultan di Saudi, itu kan bisa kemudian diserang oleh Iran. Dan dampaknya bukan hanya ke pangkalan Amerika kan, ke wilayah negara tersebut. Nah, Trump itu belum bisa mendapatkan kalkulasi yang jelas ketika dia melakukan release attack kepada Iran, bagaimana respon balik Iran. Dan kemudian negara-negara Timur Tengah takut ketimpa masalah juga. Negara-negara Timur Tengah kayak Saudi ya, walaupun dia kontra dengan Iran segala macam, tapi kan dampaknya bisa ke sana, bos, bahasanya kayak gitu. Iya. Kayak Bahrain, kayak Qatar. Bahrain negara kecil, Uni Emirat kecil, Qatar kecil. Tiba-tiba kena serangan dari Iran, walaupun mungkin perangnya besar bukan ke mereka, tapi kan mereka kena impact lah. Nah, mereka takut nggak sih? Maksudnya kalau tiba-tiba misilnya dia langsung ke Amerika, walaupun jauh ya, gitu ya. Iya. Amerikanya, ya sangat takut juga. Kan dia sukanya bikin ribut di tempat orang kan, nggak pernah di negeri dia sendiri kan? Wilayah sendiri nggak pernah. Sukanya bikin ribut di tempat orang. Mereka pasti takut. Kan mereka belajar dari Irak. Irak duit Amerika habis triliunan US dollar, tentara banyak yang mati. Irak itu porak-poranda sampai sekarang. Ya, menjadi negara ya failed state lah, menuju negara failed state. Dan kemudian muncul milisi-milisi baru kan di Irak itu. Muncul kekuatan milisi-milisi Islam yang melakukan perlawanan kepada Amerika Serikat. Iran bisa jadi kalau misalkan diserang oleh Amerika, dia hancur. Tapi muncul milisi-milisi yang baru di Iran itu. Milisi-milisi kelompok-kelompok perlawanan yang tidak terkoordinasi oleh negara. Dan itu bisa jadi lebih merepotkan. Ini yang kemudian membuat Amerika itu berhitung. Kalau gue serang Iran, ini berhasil nggak? Dia kan masih ngukur ini sebenarnya. Soalnya mahal ya? Karena Iran bukan Venezuela. Iya. Dan Iran pasti ngelawan. Iya, dan dia kan punya peralatan militer. Dia punya nuklir. Iran. Lagi pula rasa self belonging sama negaranya beda mungkin. Iya, beda. Ya. Gitu. Dan lebih mahal kayaknya ya. Sangat mahal. Perjalanan untuk Iya, karena pertama Iran tuh ada di wilayah Timur Tengah yang berdekatan dengan negara-negara sekutu Amerika. Dengan negara-negara Teluk ya, Amerika, Uni Emirat segala macam gitu. Kedua, Iran ini punya senjata. Dia punya pasukan lah bahasanya. Dia punya IRGC ya, ada lagi nanti pasukan relawan paramiliternya Basij ya. Itu jumlahnya itu 600 sampai 700 ribu pasukannya gitu. Jadi ketika ini bukan sekedar mencet tombol ya kita serang Iran, enggak. Kalau perang itu kan juga mengukur apakah misi itu akan berhasil. Satu, kalaupun gagal bagaimana skenario keduanya, dampaknya. Yang ketiga, apakah akan ada perlawanan balik yang begitu besar? Nah, Iran kan siap. Kalau Iran kan udah ngomong, kalau kami diserang, kami akan melakukan serangan balasan besar-besaran. It is war lah bahasa ini, udah perang. Dan belum tentu secara ini juga nih, belum tentu secara cost Amerika siap. Secara biaya perang itu yang nyerang kan pasti lebih mahal ya budgetnya. Iya, gitu. Pangkalan-pangkalan militernya, sekutu-sekutunya, pasukan-pasukannya. Dia belajar dari Irak lah. Irak itu kan Amerika juga bisa dikatakan banyak sekali resource yang keluar. Dia kan nggak terpikir setelah jatuhnya Saddam itu selesai, kan enggak. Ternyata panjang. Itu tadi yang saya bilang. Ternyata perang ini panjang dan Amerika keluar tuh triliunan US dollar di Irak itu. Belum di Afgan juga kan sampai bangkrut. Belum kan mereka usir sama Taliban. Ya, bahkan jadi kuburan itu Amerika di sana. Ya. Nah, ini yang membuat Trump itu dia sekarang memang mengerahkan pasukan ke Iran, tapi masih ngukur-ngukur nih apakah gua serang. Kalaupun mungkin, nah ini yang informasi yang saya dapatkan, Amerika udah memberitahu Yordan, Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar bahwa mereka akan serang Iran. Amerika udah ngasih tahu. Kan saya dapat infonya katanya Selasa malam. Katanya Selasa malam ya. Selasa malam. Nah, ada beberapa versi nih. Ada kemungkinan pekan-pekan ini. Ada kemungkinan awal Februari. Kalau misalnya
Misalnya sampai ditekan nih, sampai perang ya, entah mungkin Selasa besok atau awal Februari, banyak yang bilang ini awal dari Perang Dunia Ketiga, benar nggak? Kalau saya masih belum yakin ini awal Perang Dunia Ketiga. Perang besar Timur Tengah iya, tapi akan jadi Perang Dunia Ketiga ini masih perlu banyak kalkulasi. Pertama, kita akur dulu nih kepada aliansinya Iran. Perang Dunia Ketiga itu perang dunia, ya. Salah syarat perang dunia ialah perang bukan skala regional, tapi perang skala internasional. Artinya bukan hanya di Timur Tengah, tapi Eropa terlibat perang, ya. Kemudian wilayah-wilayah sekitarnya, Asia, Pasifik itu juga terlibat perang. Nah, kita lihat apakah serangan Amerika Serikat ke Iran nanti akan menciptakan perang beyond regional, melampaui regional. Tolak ukurnya kedua apa? Kekuatan negara-negara besar yang selama ini menjadi sekutunya Iran, apakah dia mau terlibat atau enggak? Which is kita tetapkan aja nih, Rusia sama Cina. Apakah Rusia dan Cina akan terlibat bersama Iran melakukan perang kepada Amerika? Ya. Menurut saya enggak. Enggak. Males ini juga kali ya. Gini. Males ribut juga. Rusia, Cina, Iran itu bukan NATO. Enggak ada klausul dalam perjanjian mereka. Kewajiban untuk itu. Ketika suatu negara diserang, maka negara lain harus membantunya. Beda dengan NATO yang punya artikel 5, pasal 5. Bahwa itu binding, berlaku umum ke setiap anggota NATO ketika ada negara yang diserang, itu akan membantunya. Iran sama Rusia terlibat perjanjian militer, tapi tidak untuk membantu satu sama lain ketika terjadi perang. Nah, Rusia, ya kayak gitu. Apalagi Rusia sekarang, kemarin baru sejak perang memulai perbincangan tripartit Amerika Serikat, Rusia, Ukraina di Uni Emirat Arab, yang akan mencoba mencari titik temu antara Ukraina dan Rusia untuk mencari gencatan senjata. Justru Rusia lagi direpotkan di Ukraina. Emang sih kelihatannya seperti itu. Dan Gaza diuntungkan Rusia nih. Ya kan? Ya. Cina yang kedua. Cina walaupun terlibat perang dalam tanda kutip, perang ekonomi, perang kepentingan geostrategis dengan Amerika Serikat, Cina tidak mungkin mengorbankan negaranya demi satu negara, Iran. Ya. Dia pasti akan lebih mementingkan kepentingan ekonomi dalam negerinya. Perang Cina itu kan selalu perang ekonomi, perang dagang, bukan perang fisik gitu. Apalagi Iran sama Cina itu kan jauh jaraknya. Masih masuk akal kalau Amerika Serikat nyerang Taiwan. Cina nyerang Taiwan, kemudian Amerika Serikat nyerang Cina. Itu masih kita bisa cari itu. Ujung-ujung sambungannya. Sambungannya itu masih kita bisa dapat. Tapi kalau Iran, Cina, Rusia pasti akan membela. Minimal dia akan memberikan dukungan diplomatik, dukungan ekonomi, dan juga dukungan persenjataan militer. Tapi bukan troops-nya. Weapon mungkin akan dikirim. Weapon, persenjataan, drone mungkin akan dikirim kepada Iran. Tapi sampai mengerahkan troops secara besar, saya yakin enggak. Gitu. Oke. Ya. Sama juga Korut itu kan cuma nantang-nantang Amerika doang. Tapi apakah dia siap bertarung secara panjang dengan Amerika? Saya yakin juga enggak. Tapi dipastikan setiap negara ini pun pasti bersiap dong. Ini lebih pas. Maksudnya dengan segala gini, kemungkinan. Perang Dunia Ketiga kita wallahualam kita nggak akan tahu apakah akan terjadi. Yang jelas naga-naganya sudah kelihatan. Gitu ya. Tapi yang jelas, menurut data riset ya lembaga militer, setiap negara sekarang kan gini. Kalau mengukur perang dunia itu gampang. Lihat, apakah ada konsumsi spending militer di setiap negara sekarang untuk beli persenjataan dan alat-alat militer? Gampang aja. Kan kalau perang kan butuh senjata. Iya. Apakah terjadi itu pembelian senjata besar-besaran? Jawabannya iya. Berarti lagi nyayur dong nih pabrik-pabrik senjata. Iya. Dan itu 2024 ongkos persenjataan militer seluruh negara jumlahnya 2.700 miliar US dollar. Ngeri. Itu di negara mana? Seluruhnya. Seluruh negara. Ya kalau produksi terbanyak mana? Amerika. Pinter banget ya. Gitu. Bikin perang, dia juga tambah untung. Semakin perang dia tambah untung. Dan kalau orang beli senjata semutakhir apapun pasti di bawah yang dia punya, ya kan? Iya. Itu 2.700 miliar US dollar atau setara dengan 45 kuadriliun rupiah. Parah. 45 kuadriliun rupiah per 2024 loh. Itu dari Stockholm yang riset itu lembaga. Belum sekarang ya? Belum sekarang. Jadi ini kita bisa melihat bahwa negara-negara sekarang itu udah membeli persenjataan secara lebih banyak ketimbang tahun-tahun sebelumnya, termasuk Indonesia kan.
Pak Prabowo kan ketika menjadi Kemenhan tuh fokusnya kan beli senjata. Ya. Beli alat alutsista lah, kayak gitu. Itu naik tuh 2024 tuh. Gitu. Cina itu sekarang menambah kalau nggak salah sekitar 7% lebih banyak budget militernya. Apalagi kan Cina nanti tahun 2027 100 tahun tentara rakyat Cina tuh. People Army itu memperingati 100 tahun 100 tahun militer di Cina, dan juga disebut-sebut sebagai akhir dari modernisasi alutsista di Cina 2027. Akhir modernisasi? Iya, kan dia lagi bangun modernisasi alutsista sekarang. Cina itu melakukan pengembangan kekuatan militer dia. Dan 2027 itu finalnya, terakhir. Nah, ini berarti siap bener deh nih kalau. Iya, siap gitu. Coba nggak bicara gara-gara aja. Ya, cuman kan dia selalu kan dia nggak mau diserang duluan. Tapi kalau kita diserang, kami akan lawan. Oke. Nah, jadi yang jelas skala perang global hari ini semakin lama semakin meningkat. Ya, belum tentu Piala Dunia, perang dunia ya. Tapi kodenya ya ke situ. Misalnya nih, jeleknya ya, minimal akhirnya terjadi perang antara Amerika dengan Iran. Kemungkinan menangnya besar apa kecil? Kalau perang ini menilai siapa yang menang kalah ini, kita perlu spesifik. Kita nggak bisa melihat secara umum. Contoh, salah satu pertimbangan Amerika Serikat masih holding off sekarang, masih nahan gitu ya. Salah satu tolak ukurnya ialah apakah rezim Khomeini bisa ditumbangkan atau tidak. Mereka kan berencana membuat Khomeini itu seperti mau nyulik Khomeini seperti Maduro menumbangkan. Gitu. Nah, kan ini gambling. Amerika itu kan gambling. Pertama, kalau berhasil menyulik rezim Khomeini, iya ini bisa memukul Iran. Walaupun Iran belum tentu kolaps. Ya. Belum tentu kolaps nih. Belum tentu kolaps dia. Tapi yang jelas itu memberikan pukulan sangat kuat kepada Khomeini. Sekarang Khomeini kan isunya ngumpet di bunker sekarang. Ya. Informasi itu bersembunyi di balik bunker militer kayak gitu ya. Tapi kalau gagal, nah ini problematikanya. Kalau gagal, konsolidasi Khomeini, kemudian konsolidasi ideologi di Iran semakin lama akan semakin kuat. Malah membuat mereka solid gitu kan. Malah membuat lebih ekstrim bahasanya kan gitu. Lebih tough lagi, lebih kita udah berupaya, kita gagal di Maduro kan. Kita gagal di Venezuela kan. Itu kan akan membuat persatuan sangat begitu kuat. Malah besar PR-nya dia. Malah semakin gede tuh, dia malah mendapatkan angin. Ya kan gitu. Nah, ini tadi apakah dia menang atau kalah? Kita lihat juga itu tadi. Kedua, Amerika kan juga melihat, ini kalau dia nyerang Iran, dia kan udah ngeliat proksi-proksi dia di Iran tuh. Ada proksinya itu proksi rezimnya Shah Pahlavi, keturunan-keturunannya atau pendukung-pendukungnya. Ini kan siap akan melakukan upaya separatisme nih, seiring dengan masuknya Amerika. Tapi juga Amerika juga mengkalkulasi, ya, apakah serangan mereka justru akan memberikan soliditas masyarakat Iran. Kan kerap ketika sebuah negara diserang, ada negara orang-orang yang mendukung serangan tersebut dianggap lu munafik lu, lu terhadap pengkhianat negara kayak gitu. Nah, Amerika juga masih gambling nih. Apakah proksi-proksi dia nanti di Iran itu bisa memenangkan wacana pertarungan atau malah kalah? Nah, kemarin kan udah dicoba dengan itu demonstrasi segala macam. Itu kan bagian dari salah satunya kan? Iya gitu. Walaupun nggak semua aktor demonstrasi di Iran itu pro Amerika. Ada yang murni memang masalah ekonomi. Ya tapi ada juga yang maksudnya ditunggangin kan? Iya ada operasinya, ada yang ditunggangin segala macamnya kayak gitu. Nah ini kalau ini kalkulasi untung rugi menang kalah ketika Amerika Serikat. Menurut saya kemungkinan Amerika Serikat itu hanya menyerang dalam fasilitas yang terbatas. Contoh nyerang basisnya RGC. Ya pasukan Garda Revolusinya Iran. Itu headquartersnya pasti akan serang. Menurut saya itu bisa. Ismail aja meninggal di situ. Di komplek militer RGC aja meninggal. Kedua, menyerang fasilitas nuklir. Isfahan, Nans kayak kemarin ya kan? Udah pernah kan itu? Udah pernah, tapi kan nggak berhasil. Ya gitu. Nah, kemungkinan akan ada upaya itu lagi. Karena kan concernnya Amerika sekarang itu kan menghentikan proyek nuklirnya Iran. Itu kan alasannya kan gitu. Kalau kita lihat kan kemarin upaya untuk kudeta nggak berhasil.
Terus katanya 20.000 yang dibunuh itu katanya cuma propaganda sosial media katanya. Propaganda sosial media seolah-olah kekejaman Khomeini katanya. Memang nggak ada angka yang valid nih masalahnya nih kalau kita lihat jumlah korban. Pertama kan kita mengetahui di Iran sendiri kan keterbukaan informasi itu juga dibatasi sama dia. Internet aja blackout ya kan. Di Iran si Elon Musk ngirim Starlink malah balik di blackout kan sama Iran gitu. Jadi ada berbagai macam versi nih. Itu juga yang kemudian kan membuat Trump itu kan ini sebenarnya versi yang mana yang bener nih? Ada yang 20.000, ada yang 15.000, ada yang 10.000, macam-macam versinya lah. Tapi yang jelas eksekusi masih terus berlangsung ya. Ya Iran ngomong, saya udah Amerika kan juga kontak sama Iran. Sempat terjadi kontak kan bahwa kemudian Iran mengatakan tidak akan ada lagi eksekusi massal di lapangan gitu. Tapi kan namanya juga musuh-musuhan gini kan belum siapa yang percaya. Iya. Ya, Iran dan Trump kan mengatakan tidak pernah mengeliminasi opsi untuk melakukan serangan ke Iran. Nggak pernah dihilangkan sama dia, walaupun dia bilang menahan, tapi kan itu bukan berarti tidak akan melakukan. Nunggu momen deh. Makanya itu kan US Lincoln taruh di situ. Di situ. Lincoln kan 60 sampai 70 pesawat itu bisa masuk. Tapi kadang-kadang US Lincoln dipakai untuk Cywar dulu kan. Cywar ya. Ya, untuk membuat tegang pesan dan berharap si negara itu kan dibilang ini tidak akan dilakukan, tidak terjadi kalau mau ada mau diajak berunding kan gitu kan. Iya. Mau tunduk dengan kemauan Amerika kan, seperti itu. Nggak akan aja terjadi seperti itu. Iya. Tapi kan kayak nggak mungkin lah Iran dengan mudah begitu aja kan. Yang kita lihat di sini, apakah sih sebenarnya di dunia ini udah nggak ada kali meja diplomasi yang menguntungkan gitu maksudnya? Iya. Harus sepihak dan yang harus menang adalah pihaknya si penjajah ini. Iya. Ini kalau dalam teori militer namanya zero sum game. Zero sum game itu di mana perang itu yang harus ada yang kalah dan harus ada yang menang. Nggak ada win-win solution. Dan itu sekarang dikembangkan oleh Donald Trump hari ini. Nah, ya pasca Amerika dipimpin Trump kan kebijakannya Amerika itu ialah zero sum game. Harus dia yang menang. Harus dia yang menang. Atau dia akan kalah, atau Anda tuh menyerah kepada kami. Nah, menurut saya itu juga akan berlaku dalam konteksnya Iran. Kita nggak bisa megang omongan Trump deh bahasanya. Simpelnya kayak gitu. Oh, Eropa juga bilang begitu? Iya, dia kadang hari ini ngomong A, besok ngomong B, tiba-tiba ngomong C. Yang dilakuin C. Makanya bukan tidak mungkin Amerika tetap bisa akan melakukan serangan kepada Iran. Ini kan sebenarnya bergening nih. Dia ngirim Lincoln, kapal perusak tuh, destroyer, ya kan, Stephen Murray segala macam itu kan dia lu ikut gua atau kita perang. Ini kapal gua nih udah nyokol semua nih. Udah bidik lu nih. Ini lagi terjadi konsultasi panas nih sekarang nih. Washington sama Teheran nih. Ya, karena dia udah ngerahin kapal-kapal itu sebagai bergening kepada Iran. Tapi kan moncongnya ke tempat lu nih gitu kan. Iya, masa gitu. Lu dia konsultasi sambil pegang pistol lah kayak gitu. Gitu. Tapi tampaknya Iran itu menurut saya tidak akan sepenuhnya tunduk. Gitu. Karena ini sebagai harkat martabat dia juga. Tapi menurut saya juga Iran ini juga belum tentu punya bayangan nih gimana kalau perang benar-benar. Ya kayaknya kalau Iran mungkin tipe-tipenya yang nothing tulus kali ya. Iya ya mungkin. Ya namanya negaranya dia, masa dia nyerah gitu kan. Iya. Tapi apakah senjata yang ditakuti Amerika itu benar-benar ada atau enggak kan nggak tahu. Sama-sama nggak tahu. Ini kayak main poker ya. Ya kan? Kartu. Ya poker face aja gitu. Iya. Takut atau senengnya nggak ketahuan gitu kan. Jadi dia nggak tahu punya senjata atau enggak. Iya. Jadi gini, Iran itu kan diyakini memang sudah melakukan 60% uranium yang diperkaya. Gitu. Walaupun dia belum punya senjata nuklir, ingat kalau dalam nuklir itu 60% itu untuk bikin jadi senjata nuklir itu cuma butuh waktu doang, cepet. 60 ke 90%. Beda dari 0 sampai 60% itu lama. Kayak sekolah dari SD ke SMA. Itu lama ya. Tapi kalau dari SMA ke kuliah itu kan dekat. Nah, itu tuh nuklir Iran tuh. Nah, dia tuh udah punya 60%. Keyakinan banyak kalangan itu 60%. Kalau mau bikin senjata nuklir itu hanya masalah waktu. Bukan tidak mungkin malah dipercepat dengan ancaman Amerika ini. Siapa tahu udah punya malah sekarang. Siapa tahu udah punya, kita nggak tahu. Yang jelas kan dia bukan 0 tuh, bukan 0%. Kalau yang damai itu kan 3,7% uranium yang berkaya. Kalau yang udah waspada karena nuklir 60%. Kalau senjata nuklir 90%. Bukan tidak mungkin juga Iran juga udah punya. Kita nggak tahu. Israel aja nggak pernah ngakuin dia punya nuklir, padahal dia punya. Punya banyak dia katanya. Iya. Itu kan kenapa negara-negara Arab itu berhitung kalau perang sama Israel. Dia punya nuklir. Dan dia juga nggak akan dihukum kan kita pikir kan. Dia punya oleh Amerika. Nah kalau ternyata terjadi perang nih Amerika sama Iran, impactnya ke kita apa nih bang? Habis kita. Minyak naik ya kan?
Israel Iran nutup Selat Hormuz itu 30% perdagangan dunia. Belum lagi nanti kalau Houthi bergerak main lagi di Laut Merah itu 30% perdagangan dunia, 60% sudah perdagangan dunia. Kita nggak punya minyak sendiri. Kita punya cuma dikit kan. Nggak banyak kita, paling berapa bar. Banyak ada juga di miliar ambil orang. Iya, nggak banyak, tetap berapa miliar barel, nggak banyak lah, nggak sampai 10, mungkin 5 mungkin juga kurang. Iran 260 ya, 260 atau 250, Venezuela 300. Ya. Nah kalau Iran menutup Selat Hormuz, ini bisa sangat berdampak pada ekonomi kita. Sangat berdampak tuh. Oh jadi jangan dianggap perang yang terjadi itu hanya kerusakan dari bom-boman antara negara itu guys. Kalau perang yang terjadi, impact ekonominya ternyata sampai ke kita. Hidup makin susah, makin tinggi harga minyak, bahan bakar. Ribut lagi di dalam sini kan. Nah makanya kalau sekarang nih kalau kita aja udah begini ekonomi loh. Aceh belum clear sampai sekarang. Aceh. Ya, inflasi harga kebutuhan pokok juga sangat tinggi. Tiba-tiba perang pula Iran. Rusia sama Ukraina ribut lagi tuh karena terjadi perang Iran ini kan. Kok ribut lagi? Ya kalau kan udah akhirnya nggak fokus akhirnya kan jalur perjanjian perdamaiannya kan. Kan lagi di tengah sama Amerika. Amerika tiba-tiba fokus ke Iran kan. Pasti dia kemudian akan meninggalkan fokus dia ke Rusia sama Ukraina yang lagi dimediasi. Bukan tembok ini, itu wilayah lain tertrigger. Belum lagi pasukan-pasukan regionalnya Iran itu aktif. Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, di Irak, PMF tuh. Ya, pasukan Syiah Irak yang berkiblat ke Iran kan ada 2 Syiah di Irak. Syiah yang Khalil al-Sistani sama Syiah PMF tuh. Itu dua-dua kan nggak akur. Walaupun sama-sama Syiah. Kayak gitu. Sesama mereka aja nggak akur. Sesama mereka nggak akur. Kayak gitu. Nah, jadi ini bukan hal yang sepele bagi kita. Konflik perdamaian di Timur Tengah itu punya dampak yang sangat serius kepada kita loh. Ekonomi, gandum, ya kebutuhan pokok, ya jalur perdagangan kita juga mau ngirim, jalur perdagangan yang ditutup. Ini kan Hormuz ini yang jadi kuncinya Iran nih, Selat Hormuz ini. Kalau dia ditutup itu juga akan berdampak terhadap perdagangan global. Berat juga guys ya. Apalagi mungkin dipikir Indonesia tuh udah tahu sulit begitu, kalau nggak ikut memihak, tambah lagi sanksi. Itulah rasanya kalau kita negara yang bergantung pada yang lain ya. Nah itu dia. Ya mudah-mudahan kita di tahun ke depan akan lebih punya kemandirian ya. Jadi semoga ya. Soalnya kebijakan Indonesia dengan Malaysia berbeda mengenai perdamaian ini kan. Iya. Sikapnya berbeda. Padahal ancamannya sama, benar nggak? Iya. Ancaman yang terjadi kalau perang sama dia juga sama. Kena. Gitu kan. Dan itu di depan mata kita loh. Kita jangan nganggap Timur Tengah itu halaman lain atau tempat yang lain. Itu di depan muka kita. Itu wilayah dunia Islam. Dan kita juga masih banyak mengimpor minyak dari sana. Perdagangan kita juga di Timur Tengah juga sangat kuat. Itu terjadi di depan halaman kita loh. Apalagi kondisi kita medsos kita lihat kan terus riuh, terus ribut, terus rame. Ya dibikin dunia internal dari negara yang nggak ikutan perang itu dibikin keruh gitu kebanyakan kan. Ada yang ribut antar perbedaan politik, ada yang perbedaan mazhab. nggak pernah tenang, dibikin ribut sendiri. Soalnya kenapa? Karena pada ketika suatu saat kita mau diserang, kita sendiri lagi dalam bersatu kan. Itu dia. Ya jangan sampai kita bagian-bagian yang terpengaruh dengan hal ini guys. Ini dari inputan yang kita dengar dari Bang Pizarro aja ngerasa bahwa kok kedengerannya penjagaan ibaratnya was-wasnya di kita atau kita berjaganya nggak sekuat itu, ditambah kok nggak se-urgent itu infonya ya. Gitu. Kayak di negara Eropa semua udah pada bikinin loh. Persiapan bisa bertahan hidup 7 hari di bunker gitu. Di survei terbaru di Eropa mereka meyakini masyarakat akan terjadi perang dunia ketiga. Nah mereka kan surveinya itu. Orang yang kenalan kita di Belanda udah pada nyiapin semua tuh bertani, udah pada beli mie instan yang bisa buat 7 hari, galon-galonan yang bisa buat 7 hari gitu. Katanya minimal kalau sampai ada nuklir itu akan beredar di udara itu 7 hari gitu kan. Kalau lebih dari itu mungkin pasokannya ruangannya masih luas kan. Udah sampai nangis-nangis ada yang orang tuanya teman saya sini, kita mau udah perang nih, saya mesti tinggal di bawah, nggak ada internet, nggak ada listrik, pakai nyiapin banyak lilin gitu-gitu, ngeri banget. Kalau misalnya tinggal di bawah, oksigennya dari mana?
Kan kalau di atasnya udah kena ini. Nah itulah deh guys. Tapi mereka perbedaannya udah menyiapkan beberapa langkah di depan akan hal terburuk yang mungkin terjadi. Kita masih terlalu santai kayaknya. Santai. Ya mungkin dari nonton ini ada di antara teman-teman kita yang udah mulai berpikir ke depan gitu ya Bang ya. Termasuk kita juga jadi dapat info bahwa dunia lagi nggak baik-baik aja nih. Gitu. Tapi ada satu pertanyaan terakhir Bang. Masih mungkin nggak perang ini masih bisa dicegah? Atau tinggal soal waktu nih pasti karena kejadian? Menurut saya itu hanya penundaan. Tapi tinggal soal waktu berarti akan terjadi. Tinggal soal waktu. Tinggal soal waktu ini perang ini akan meletus. Bahkan sebenarnya kalau secara umum perang itu udah banyak meletus sekarang. Dan kita nggak memprediksi perang-perang itu terjadi di tahun-tahun sebelumnya tuh. Sudan, Somalia. Kita nggak memprediksi kan itu ternyata menjadi isu yang lagi ramai sekarang. Ya, kemudian Yaman, ya, Suriah yang terus diserang, Gaza yang tidak selesai. Kayak gitu. Dan pihak pengerusak yang bikin perang, yang menjajah, ya mereka itu aja pihaknya gitu. Seluruh dunia tahu gitu. Pertanyaannya yang kemana negara lain? Itu dia. Bayangkan loh, Gaza itu kan Dewan Perdamaian itu dikeroyok sebenarnya loh. Gaza sekecil itu sampai turun tuh kan, penggede-penggedenya tuh negara-negara besar. Bener. Dan Gaza orangnya cuma segitu, kecil, gak nyerah aja. Tapi mereka tough gitu loh. Waduh, kita mesti mencontoh ya keberanian dan juga integritas mereka yang luar biasa. Dan kita lihat bahwa di sini kita memang nggak punya hal apa-apa yang bisa kita bawa nanti ya ibaratnya. Tapi minimal kita jadi menyiapkan banyak hal untuk diri kita secara pribadi ya. Kita udah siap belum ya bahwa suatu saat semua juga akan berakhir sih gitu ya. Cuma polanya seperti apa kita juga perlu tahu. Dari hal ini kelihatan ya apakah suatu saat jika semuanya sudah beres akan ada dua sisi, the right side atau the wrong side, tinggal dua itu aja dan kita ada di mana gitu. Waduh, terima kasih Bang nih untuk masukannya. Ada tambahan info mungkin? Ya. Dalam waktu ke depan ya beberapa ke depan kita harus aware situasi Timur Tengah pada hari ini. Banyak yang mengatakan akan terjadi perang besar dalam beberapa ke depan ataupun di awal Februari. Kita sebagai bangsa Indonesia yang berdaulat punya konstitusi menuju perdamaian dunia, kita harus aware masalah ini. Jangan cuek bebek. Karena bukan tidak mungkin perang itu nanti malah semakin dekat ke halaman kita. Kita adalah Cina Selatan kan di depan kita. Itu juga menjadi salah satu pertarungan antara kekuatan Amerika dan Cina. Jadi kalau semuanya udah dijajah oleh negara tersebut, nggak ada tuh kemungkinan kita juga kena. Kita juga akan kena. Oh. Kalau Iran ditaklukkan, berarti Timur Tengah udah tunduk nih. Iya, dan bisa dikendalikan lah. Ya karena kan yang paling ngeyel cuma tinggal Iran. Iya. Abis itu mungkin Turki. Setelah Iran kalau tunduk akan Turki. Baru masih nahan-nahan aja sekarang Amerika. Setelah itu baru Arab Saudi mungkin. Iya, Arab Saudi. Arab Saudi katanya mau ditertibkan. Iya. Kalau dia ditertibkan, maka umat Muslim sekarang udah dipegang semua. Udah pegang semua. Ya begitulah guys. Ya tergantung teman-teman semua yang dalam menyaksikan hal ini, banyak ternyata supporter dari kedoliman ternyata banyak juga. Kita kalau baca komen ada yang tetap support pihak-pihak penjajah, kita ketawa aja. Ya, emang bener diciptain surga neraka tuh kayak gini. Aduh, makasih Bang untuk waktunya. Sama-sama, siap. Sepertinya guys kita akan duduk lagi sama Bang Wizaro untuk update-update terbaru yang lainnya. Dan di sini aja udah cukup seru kedengerannya. Serunya bukan berarti kita nggak ingat akan perang di depan, enggak gitu. Ada juga udah nggak sabar nunggu perang dunia ketiga. Jangan salah, kita juga kena. Jangan seru aja gitu. Kita berharap jangan sampai terjadi dan semuanya masih bisa dibicarakan di meja perundingan gitu ya. Sampai ketemu lagi. Jika terasa ini menarik, mau silakan sebarkan link ini ke circle teman-teman semuanya dan tetap bersiap dengan hal apapun terjadi. Semoga kita menjadi bangsa-bangsa pilihan yang akan membawa perdamaian dunia di masa yang akan datang. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.